Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga dari fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang limit tak hingga dari fungsi aljabar ya. Nah, sekarang kita fokus kepada fungsi trigonometrinya. Untuk rumus yang berlaku pada limit tak hingga fungsi trigonometri ada 3. Yang pertama itu adalah untuk limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Hasilnya adalah 0 karena 1 per tak hingga, karena X-nya tak hingga ya, itu hasilnya adalah 0. Rumus yang kedua, untuk limit X mendekati tak hingga dari sin X itu hasilnya tidak terdefinisi karena sin tak hingga itu tidak terdefinisi. Lalu rumus yang ketiga, di sini ada limit X mendekati tak hingga dari sin X per X, itu hasilnya adalah 0, karena sin tak hingga per tak hingga akan mendapatkan hasil 0. Nah, dari ketiga rumus ini, kita tidak ingin mendapatkan nilai yang selalu 0 atau tidak terdefinisi. Nah, untuk itu untuk pengerjaan dari limit tak hingga fungsi trigonometri, perlu adanya permisalan untuk mengubah X tak hingganya menjadi bentuk lain, yaitu mendekati 0. Oke, kita langsung saja untuk mencoba contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama di sini, tentukanlah hasil dari limit X mendekati tak hingga dari X dikali tan 1 per X. Nah, ini bentuknya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan. Memisalkan bentuk 1 per X, karena di sini ada bentuk 1 per X ya. Kita ubah menjadi 1 per X itu menjadi Y permisalannya. Sehingga otomatis ketika 1 per X itu adalah Y, maka nilai X-nya itu adalah 1 per Y. Nah, ketika kita sudah ubah bentuk X-nya menjadi bentuk Y, maka di sini ketika X-nya mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0. Nah, nanti kan kita ubah nih bentuk limit X-nya. Dia menjadi Y mendekati 0. Nah, kita ubah. Di sini tadi limit X mendekati tak hingga dari X dikali tan 1 per X menjadi limit Y mendekati 0 dari 1 per Y. Nah, 1 per Y dapat dari mana? Karena di sini X ya nih. X-nya tadi diganti jadi 1 per Y. Dikali dengan tan Y. Nah, tan Y. Karena di sini awalnya 1 per X. 1 per X itu tadi kita misalkan Y menjadi tan Y. Nah, ketika kita satukan 1 per Y dikali tan Y, menjadi bentuknya limit Y mendekati 0 dari tan Y per Y. Karena ini tan Y-nya kali 1 menjadi tan Y per Y. Nah, bentuk limit fungsi trigonometri, yaitu konsepnya ketika mendapatkan limit Y mendekati 0 dari tan Y per Y akan hasilnya menjadi 1 per 1 koefisiennya, yaitu hasilnya adalah 1. Jadi kita tidak mendapatkan nilai 0 atau tidak terdefinisi. Untuk contoh soal yang kedua, di sini tentukanlah hasil dari limit Y mendekati tak hingga dari 1 per Y dikali kot tangen 1 per Y. Nah, di sini berarti yang kita misalkan adalah 1 per Y-nya. Gitu ya, karena di sini bentuknya 1 per Y. Kita misalkan menjadi X, kebalikan yang tadi. Karena di sini Y-nya mendekati tak hingga, berarti kita ubah menjadi X untuk bisa mendekati 0. Nah, berarti 1 per Y menjadi X. Nah, lalu kita ubah di sini. Ada bentuk identitas. Jadi nanti kalau misalkan dia 1 per Y itu X, maka kan menjadi 1 per Y, kot 1 per Y itu menjadi kot X kan. Nah, bentuk kot identitas trigonometri itu dia kebalikannya dari tan. Jadi kot X itu senilai dengan 1 per tan X gitu ya. Nanti akan ada diubah nih di sini bentuknya. Nah, berarti tadi untuk Y mendekati tak hingga, maka nanti X-nya akan mendekati 0. Nah, diubah di sini. Gitu ya, kita ubah di sini limit Y mendekati tak hingga dari 1 per Y dikali kot tangen 1 per Y menjadi limit X mendekati 0. Jadi karena kita udah ubah menjadi X, maka X-nya menjadi limit mendekatinya menjadi limit X mendekati 0. X, nah X ini dapat dari mana? Karena 1 per Y. 1 per Y dimisalin sama X, berarti diganti jadi X. Dikali kot tangen X, karena di sini kot tangen 1 per Y. Nah, 1 per Y X. Nah, berarti jadinya kot tangen X gitu ya. Nah, sehingga di sini ada bentuk kotangen X. Balik lagi di sini nih, bentuk identitasnya. Kalau kotangen itu adalah 1 per tan, gitu ya. Nah, berarti limit X mendekati 0 dari X dikali 1 per tan X, gitu ya.
Nah, ketika disatukan menjadi limit X mendekati 0 dari X per tan X. Nah, ini bentuk limit trigonometri lagi, gitu ya. Hasilnya berapa? Karena 1 per 1, berarti hasilnya adalah 1. Nah, itu bentuknya. Jadi untuk pengerjaan selalu kita misalkan dulu, karena akan kita ubah nih limit untuk mendekatinya. Kalau misalkan X kita ubah menjadi Y, kalau dia tadinya Y berarti kita ubah menjadi X supaya menjadi mendekati 0, tidak mendekati tak hingga. Untuk contoh soal yang ketiga di sini, tentukanlah hasil dari limit X mendekati tak hingga dari tan 5 per X dikali cosec 2 per X. Nah, di sini yang dimisalkan apa? Yang dimisalkan adalah 1 per X. Kenapa? Ini kan X-nya per ya, berarti kita misalin 1 per X-nya itu adalah Y. Nah, itu ya. Jadi kita misalin nanti 1 per X-nya itu adalah Y. Lalu di sini ada bentuk cosec. Nah, kalau kosek itu kebalikannya apa ya? Kalau kosek itu kebalikannya sin. Jadi kalau nanti ketemunya kosek Y, maka menjadi 1 per sin Y. Nah, ini untuk bentuk identitas trigonometrinya. Nah, nanti kalau misalkan tadi awalnya bentuknya X mendekati tak hingga, ketika kita ubah menjadi Y mendekati 0. Kita ubah di sini. Limit X mendekati tak hingga dari tan 5 per X dikalikan cosec 2 per X. Nah, di sini masih limit X mendekati tak hingga nih. Kenapa? Karena kita belum ubah jadi Y. Ini kita mau mengubah bentuknya dulu biar nanti ketahuan, oh ini 1 per X-nya jadi Y gitu ya. Nah, jadi di sini kita ubah nih. Tan 5 dikali 1 per X. Jadi 5 per X itu sama aja 5 dikali 1 per X gitu ya. Dikali cosec 2 kali 1 per X, biar ketahuan bentuknya. Kalau 1 per X-nya itu ada sebenarnya, gitu ya, cuma dalam bentuk yang berbeda aja. Sehingga kalau kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, menjadi tan 5Y. Karena 1 per X-nya itu adalah Y, dikali cosec 2Y, gitu ya. Nah, balik lagi tadi, bentuk identitasnya. Kalau cosec Y itu adalah 1 per sin, gitu ya. Nanti berarti jadinya bentuknya jadi sin. Jadi limit Y mendekati 0 dari tan 5Y, tannya tetap dikali koseknya berubah jadi 1 per sin 2Y. Karena kosek 2Y ya. Jadi kalau kosek 2Y berarti 1 per sin 2Y. Nah, bentuknya menjadi gini. Limit Y mendekati 0 dari tan 5Y per sin 2Y. Nah, ini bentuk dari limit trigonometri lagi. Tinggal ambil A sama B-nya. A sama B-nya apa? A-nya 5, B-nya 2. Berarti tinggal hasilnya adalah 5 per 2. Nah, seperti itu. Jadi dipakai tuh identitas trigonometrinya, jangan sampai lupa. Untuk contoh soal yang keempat di sini, tentukan hasil dari limit X mendekati tak hingga dari kotangen 1 per 2X, gitu ya, dibagi cosec per 3 per X, gitu ya. Nah, harus diubah nih. Yang diubah apa? Kita permisalin dulu. Jadi kayak misalkan karena ini adanya 1 per 2X sama 3 per X, berarti permisalannya adalah 1 per X menjadi Y. Nah, untuk identitas trigonometrinya ada 2 nih. Ada cosec sama kotangen. Nah, kalau cosec itu tadi bentuknya adalah 1 per sin. Kalau kotangen itu kebalikannya dari tan, jadi 1 per tan. Nah, ini identitas trigonometrinya yang akan nanti kita ubah bentuknya. Nah, tadi kalau ketika X-nya mendekati tak hingga, maka nanti akan kita ubah menjadi Y mendekati 0. Kita ubah dulu nih di sini ya. Nah, berarti di sini limit X mendekati tak hingga dari kotangen 1 per 2X per cosec 3 per X. Nah, di sini mau diubah bentuknya dulu sebenarnya. Berarti jadi X-nya masih mendekati tak hingga, karena biar kelihatan 1 per X-nya. Gitu ya, biar nggak bingung. Nah, berarti kotangen 1 per 2. Karena kan ini 1 per 2X. Berarti sama aja 1 per 2 dikali 1 per X gitu ya. Jadi bukan 2, tapi 1 per 2. Karena di sini 2-nya di bawah. Gitu. Jadi 1 per 2 kali 1 per X. Per cosec 3. Karena di sini 3-nya di atas. Berarti 3 dikali 1 per X. Nah, baru kita ubah. Menjadi Y mendekati 0. Menjadi cot. Nah, di sini kan setengah ya. Setengah Y per cosec dari 3Y.
Nah, baru kita ubah nih identitas trigonometrinya kita pakai. Kotangen tadi katanya 1/tan, berarti jadinya kotangen setengah Y menjadi 1/tan setengah Y. Nah kosek itu adalah 1/sin, menjadi 1, karena dia kosek 3Y berarti 1/sin 3Y, ini kan ini per ya. Nah nggak usah bingung, nanti kita ubah menjadi perkalian aja, ini kan pembagian. Ketika kita ubah menjadi perkalian dibalik bawahnya, tadinya 1/sin 3Y menjadi sin 3Y per 1. Nah baru kita kalikan atas bawah, bentuknya menjadi limit Y mendekati 0 dari sin 3Y, karena sin 3Y-nya di atas, per tan setengah Y. Nah, bentuknya balik lagi nih ke limit trigonometri, gitu ya. Nah, tinggal ambil A sama B-nya. A-nya yang atas, A-nya 3, B-nya setengah, menjadi 3 dibagi setengah. Nah, bentuknya kalau pembagian, kita ubah nih. Pembagian ada pecahannya gitu ya. Nah, kita ubah jadi perkalian. Dibalik, jangan lupa. 3 kan dibagi setengah menjadi 3 dikali 2/1 dibalik setengahnya, karena udah diubah menjadi perkalian, sehingga 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Nah seperti itu, benar-benar dipakai untuk identitas trigonometrinya ya, sama jangan lupa bentuk permisalannya kita ubah dulu gitu. Untuk contoh soal yang kelima di sini, tentukanlah hasil dari limit X mendekati ta hingga dari 1 min cos 4 per X dibagi 1 per X dikali tan 3 per X. Nah, ini harus diubah nih. Udah jelas nih ya, karena ada per X-nya, berarti kita ubah dulu misalkan, yaitu 1 per X pastinya, karena dia per X semua nih. Berarti 1 per X kita misalin jadi Y. Nah, untuk yang lainnya, kita pakai rumus identitas trigonometri lagi, yaitu untuk sudut rangkap. Masih ingat ya di pertemuan limit fungsi trigonometri, kalau bentuknya cos 4Y atau 4X lah gitu ya, berarti dia masuknya ke sudut rangkap. Rumusnya menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2Y, jadi setengahnya gitu ya. Nah, jadi kalau ini 4 ya berarti di sini 2 bentuknya. Sehingga kalau di sini 1 dikurang 1 kan habis. Nah, min ketemu min jadinya plus. Berarti hasilnya menjadi 2 dikali sin kuadrat 2Y. Nah, sin kuadrat ini dijabarkan. Jadi 2 kali sin 2Y kali sin 2Y. Nah, itu yang kita pakai nih nanti. Gitu. Sama seperti limit trigonometri sebelumnya. Gitu ya. Jadinya bentuknya. Cuma ini kita harus sederhanakan dulu. Kita ubah dulu. Gitu ya. Supaya nanti tadinya X ta hingganya mendekati ta hingga menjadi Y mendekati 0. Kita ubah dulu nih. Limit X mendekati ta hingga dari 1 min cos 4 per X per 1 per X kali tan 3 per X. Nah, di sini kita belum ubah menjadi mendekati 0, tapi masih X mendekati ta hingga. Untuk kita ubah bentuknya dulu, jadi 1 min cos 4 kali 1 per X per 1 per X kali tan 3 kali 1 per X. Nah, baru kita ubah nih. Jadi, limit Y mendekati 0 dari 1 min cos 4Y. Ya kan? Nah, ini 1 per X-nya jadi Y, tan 3Y. Nah, ketika bentuknya seperti ini, yang atas, yang 1 min cos 4Y ubah. Kayak bentuk yang tadi atas nih. Udah ada sebenarnya. Langsung ubah aja nggak apa-apa. Karena kita udah ngitung di atas. Gitu ya. Jadi limit Y mendekati 0 dari 2 sin 2Y kali sin 2Y. Ini dapatnya dari mana? Nih, lihat yang atasnya. Jadi kita udah cari duluan. Gitu ya. 2 sin 2Y dikali sin 2Y. Per Y tan 3Y. Nah, ternyata bentuk lagi nih, ketemu bentuk limit trigonometri lagi nih. Untuk 2 yang di depan bisa ditaruh sendiri. Nah, ini kita tinggal bagi sin 2Y per Y. Ya, kita pisah. Dikali sin 2Y per tan 3Y. Untuk biar ketahuan bentuk limit trigonometrinya. Nah, sehingga didapat 2. Ini 2 dapat yang di depan. Dikali 2 per 1. 2 per 1 dapat dari yang ini. Sin 2Y per Y. Berarti jadinya 2 per 1. Dikali sin 2Y per tan 3Y jadinya 2 per 3. Nah, kita tinggal kali nih. 2 kali 2 kali 2, 8. Per yang bawahnya 1 kali 3, 3. Nah, didapatlah 8 per 3. Nah, ini bentuk dari limit ta hingga fungsi trigonometri. Untuk contoh yang ke-6,
Di sini tentukanlah hasil dari limit X mendekati tak hingga dari 2X kali kot 2 per X dikurang 3 dikali kot tangen 2 per X per 5X kuadrat dikurang 2X. Caranya masih sama, berarti kita pakai permisalan terlebih dahulu. Di sini, oke, permisalannya adalah 1 per X masih 1 per X sama dengan Y. Nah, di sini ada bentuk kot atau kotangen. Nah, kot itu kebalikannya tan, jangan sampai lupa. Nah, baru kita ubah. Nah, nanti akan diubah menjadi Y mendekati 0. Nah, lalu kita ubah nih. Ubahnya gimana? Kita faktorkan dulu. Maksudnya difaktorkan adalah di sini dia sama-sama punya kot 2 per X. Yang depan ada kot 2 per X-nya, yang belakang juga. Nah, sehingga kita pisahkan, gitu ya. Dipisahkannya itu ambil depannya, yaitu 2X min 3-nya. Nah, sehingga di sini 2X min 3-nya kita kurung, baru dikalikan dengan kot 2 per X. Atau di sini 2 dikali 1 per X, gitu ya. Per yang bawahnya sama difaktorkan juga. Karena sama-sama punya X, X-nya kita keluarin. X dikali 5X, karena ini X kuadrat, berarti tinggal 5X dikurang 2. Karena ini 2X dibagi X, jadinya tinggal 2. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini, baru nih, belum kita ubah ya, masih X mendekati tak hingga. Nah, kita pisahin dulu. 2X min 3 per 5X min 2. Ini untuk fungsinya. Yang ini. Nah, yang ini yang sendiri 1 per X dikali kot 2 kali 1 per X ini. Kita mau pisahin. Jadi nanti ini sendiri. Nah, yang depan nanti tinggal dimasukkan aja. Gitu ya. Nah, untuk yang depan udah ada. Ini tetap. Nah, yang belakang menjadi limitnya muncul. Jadi kita pisahin. Limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kali kot 2 1 per X. Nah, baru kita ubah nih. Nah, kalau yang ini hasilnya dapat 2 per 5, itu dapat dari mana? Sesuai dengan limit fungsi aljabar. Ketika X-nya mendekati tak hingga, berarti kan tinggal ambil pangkatnya aja ya, tinggal lihat pangkatnya ya, pangkat tertinggi pembilang sama pangkat tertinggi penyebut. Karena sama, berarti ambil koefisiennya aja, yaitu 2 per 5. Nah, ini dapat 2 per 5. Baru yang ini kita ubah, jadi yang diubah cuma belakangnya aja. Yang ini kita masuk ke limit fungsi aljabar, limit tak hingga fungsi aljabarnya. Nah, berarti di sini baru kita ubah nih limit Y mendekati 0. Ini 1 per X karena jadi Y, lalu kot 2Y. Nah, baru diubah kotnya. Kotnya menjadi tan, gitu ya. Jadi limit 2 per 5-nya tetap Y mendekati 0 dari Y kali 1 per tan 2Y. Nah, bentuknya menjadi 2 per 5 dikali limit Y mendekati 0. Ini dijadiin 1 jadi Y per tan 2Y. Bentuk limit trigonometri. Menjadi 2 per 5 dikali ini 1 per 2. Karena atasnya 1, A-nya, B-nya 2. Jadi 1 per 2. Tinggal dikali. 2 kali 1, 1. 2 kali 1 itu 2. 5 kali 2 itu 10. Nah, ini kenapa jadi 1 per 5? Ini bisa dicoret ya. 2 sama 2-nya dicoret. Nah, didapatlah hasilnya jadi 1 per 5. Atau misalkan di sini 2 kali 1 kan 2 per 5 kali 2, 10. Jadi 2 per 10 dikecilin jadi 1 per 5. Sama aja. Seperti itu ya. Nah, ini bentuk dari limit tak hingga fungsi trigonometri contoh yang ke-6. Memang agak lebih rumit ya. Jadi ada tahapannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi mereka yang sukses bukanlah mereka yang selalu berhasil, tapi mereka yang tidak menyerah meski mereka gagal. Artinya di sini Ibu cuma mau mengingatkan ketika kamu melakukan sesuatu, lalu kamu mengalami kegagalan, bukan berarti kamu harus menyerah, tapi coba terus sampai kamu bisa. Begitu juga ketika kamu mempelajari pelajaran matematika. Oke, ini untuk latihannya. Jangan sampai lupa dikerjakan, dikumpulkan, gitu ya. Nah, jika tidak dipahami bisa langsung ditanyakan. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.